Sahabat Mandum, edisi hari ini kita sharing tentang fenomena pengelolaan masjid di Aceh. Secara konsep, masjid adalah salah satu tempat ibadah bagi umat Islam. Kedudukan masjid di tengah-tengah masyarakat sangat penting. Di samping sebagai sentral tempat ibadah, juga menjadi wadah kegiatan pendidikan dan sosial. Masjid di Aceh sangat banyak, yang mencapai ribuan dengan jamaahnya yang membludak. Namun dari segi pengelolaannya, masih ada sebagian terkesan dikelola secara asal-asalan, dan jabatan pengelolanya hingga akhir zaman, tanpa ada batasan masa kerja. Begitu juga bidang keuangan dan aset. Terkesan seperti milik keluarga dan kelompok. Di sini, perlu adanya langkah progresif dan konstruktif. Jika tidak, masjid hanya menjadi label kebaikan dengan pengelolaannya yang tidak profesional. Berikut ini wawancara singkat admin dengan narasumber yang tidak mau disebutkan namanya tentang pengelolaan masjid di salah satu gampong di Aceh. Tadi ada rapat di masjid, agendanya pertanggungjawaban dan evaluasi tentang kegiatan kurban dan santunan anak yatim yang sebelumnya dilakukan. Peserta rapat yang hadir, pengurus masjid dan panitia yang terlibat dalam kegiatan kurban dan santunan anak yatim. Ya, tapi kan perlu juga untuk dievaluasi dan dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada semua pihak. Entahlah ya, yang pasti itulah rapat, dan orang-orang tertentu yang tadi tunjuk, mungkin mereka tidak hadir, atau bisa saja tidak mau menghadirkan mereka dalam rapat ini. Tidak pernah ada rapat pertanggungjawaban dana masjid. Baik dana yang bersumber dari wakaf atau sumber lain. Bahkan kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan, baik yang sifatnya pembangunan dan lainnya hampir bisa dikatakan tidak ada pertanggungjawaban secara resmi. Yang ada hanya informasi secara lisan dan rutin pada hari Jumat dan pada papan informasi masjid. Sedangkan yang sifatnya rapat pertanggungjawaban tidak pernah dilakukan. Dari hasil wawancara dengan sumber yang tidak mau disebutkan namanya, walau masih perlu dikonfirmasi kepada sumber lain, diperoleh beberapa fakta dan kesimpulan, antara lain yakni 1. Dana masjid, baik dari sumber wakaf atau sumber lain, diduga belum pernah ada pertanggungjawaban secara resmi dalam rapat pertanggungjawaban setiap akhir tahun buku. 2. Peserta rapat dalam setiap kegiatan pertanggungjawaban hanya berasal dari pengurus masjid dan panitia saja. Jika yang terlibat dalam rapat hanya orang itu saja sama dengan bukanlah pertanggungjawaban namanya. Hanya pembicaraan secara internal pengurus masjid dan panitia semata. Tentu yang harus dilibatkan adalah perwakilan masyarakat, perwakilan yang berkurban, tokoh-tokoh masyarakat, dan pihak lain yang memiliki pandangan dan ide dalam kegiatan-kegiatan sosial. Istilahnya, bukan jeruk makan jeruk. 3. Setiap kegiatan kemasjidan perlu adanya pertanggungjawaban, baik dilakukan secara terpisah atau secara reguler dalam rapat-rapat rutin masjid.
4. Dana masjid perlu pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Dana masjid sesekali perlu diaudit, baik secara internal atau eksternal, sehingga tidak muncul kecurigaan di antara kita. Juga untuk menghindari penyalahgunaan dan penggelembungan dana yang tidak sepatutnya. 5. Pengelolaan masjid butuh manajemen, bukan sekedar ada catatan dan ada rapat, yang sebelumnya sudah ada settingan dan penggiringan pihak-pihak yang berkepentingan dengan itu. Harapan akhir, masjid tetap berada pada jalur yang semestinya, sebagai tempat ibadah dan wahana kegiatan sosial. Bukan seperti punya pribadi, keluarga, dan kelompok. Juga tidak seperti membuat sebuah kerajaan dengan asetnya yang basah.